Bayangkan, setiap hari kita dikelilingi oleh zat-zat yang kelihatannya biasa saja. Segelas kopi di pagi hari, sebatang rokok di warung, bahkan lem di meja tukang kayu. Tapi siapa sangka, semua itu bisa membuat kita kecanduan sama bahayanya dengan narkoba. Dalam video ini, kita akan membahas zat-zat adiktif non-narkotika. Zat yang legal, sering kita temui, tapi ternyata bisa membajak otak kita dan membuat kita ketagihan tanpa sadar. Disclaimer: video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan informasi. Kami tidak menganjurkan, membenarkan, atau mempromosikan penggunaan zat adiktif apapun. Segala bentuk penyalahgunaan zat adiktif dapat berbahaya bagi kesehatan dan dilarang oleh hukum. Pendahuluan, pemerintah Indonesia melalui regulasi resmi sudah menggolongkan sejumlah zat yang disebut zat adiktif non-narkotika. Artinya, zat-zat ini bukan narkoba, tetapi tetap bisa menimbulkan ketergantungan dan efek serius bagi kesehatan. Menariknya, sebagian besar zat ini ada di sekitar kita, bahkan sering kita konsumsi sehari-hari. Ada yang berbentuk minuman, ada yang berbentuk rokok, ada juga yang berupa cairan pelarut yang dipakai di bengkel atau rumah tangga. Mari kita bahas satu persatu. Nikotin. Nikotin adalah salah satu zat adiktif paling kuat. Ia terdapat di rokok, tembakau linting, cerutu, hingga cairan vape. Secara kimia, nikotin bekerja dengan merangsang sistem dopamin di otak. Dopamin adalah senyawa yang membuat kita merasa puas, senang, dan tenang. Masalahnya, nikotin melepaskan dopamin dalam jumlah besar dan sangat cepat, sehingga otak menjadi terbiasa dengan rasa puas instan ini. Akibatnya, tubuh menagih lagi dan lagi. Itulah mengapa merokok sulit dihentikan meskipun kita tahu bahayanya. Dampaknya jelas: kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, gangguan pernapasan, hingga kematian dini. Alkohol. Alkohol atau etanol adalah zat adiktif berikutnya. Alkohol bekerja dengan meningkatkan neurotransmitter GABA yang memberi efek menenangkan, sekaligus meningkatkan dopamin yang menimbulkan euforia. Seseorang yang minum alkohol bisa merasa rileks, lebih percaya diri, bahkan terlalu berani. Namun, efeknya tidak berhenti di situ. Jika diminum berlebihan, alkohol menekan sistem saraf pusat, membuat orang kehilangan kendali, mabuk, atau bahkan tidak sadarkan diri. Jangka panjangnya bisa merusak hati, otak, sistem saraf, dan menimbulkan ketergantungan yang berat. Kafein. Kafein adalah zat adiktif yang mungkin paling sering kita temui. Ada di kopi, teh, minuman energi, bahkan coklat. Kafein bekerja dengan menghambat reseptor adenosin, zat yang biasanya memberi sinyal kantuk. Hasilnya, kita merasa segar, fokus, dan bertenaga. Tetapi kafein juga meningkatkan pelepasan dopamin dalam kadar ringan. Jika dikonsumsi rutin, tubuh menjadi terbiasa, sehingga muncul gejala ketergantungan. Banyak orang yang merasa pusing, lesu, atau mudah marah jika tidak minum kopi. Dampak jangka panjangnya bisa berupa gangguan tidur, jantung berdebar, tekanan darah naik, dan masalah lambung. Inhalansia. Inhalansia adalah kelompok zat adiktif lain yang sering diabaikan. Inhalansia adalah zat kimia yang mudah menguap, biasanya digunakan sebagai pelarut. Contohnya adalah toluena yang ada dalam lem, cat, thinner, atau bensin. Zat ini bisa menimbulkan rasa fly atau euforia ketika uapnya dihirup. Secara kimia, inhalansia menekan sistem saraf pusat dan memengaruhi dopamin. Sayangnya, efek ini datang cepat tetapi juga merusak. Penggunaan berulang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen, gangguan pernapasan, kerusakan hati, ginjal, dan bahkan kematian mendadak. Di Indonesia, penyalahgunaan inhalansia biasanya terjadi pada anak-anak jalanan yang menghirup lem atau bensin untuk melupakan lapar. Padahal,
Dampaknya sangat serius dan bisa menghancurkan masa depan mereka. Mengapa zat adiktif bisa membuat candu? Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa semua zat ini bisa membuat candu? Meski berbeda bentuk, mekanismenya sama, yaitu membajak sistem reward otak. Normalnya, dopamin dilepaskan saat kita melakukan hal sehat, seperti olahraga, makan makanan bergizi, atau mendapat prestasi. Tapi, zat adiktif memaksa otak melepaskan dopamin berlebihan. Akhirnya, otak terbiasa dengan jalan pintas ini dan enggan kembali ke reward alami. Dampak jangka panjang. Dampak jangka panjangnya pun tidak bisa dianggap sepele. Mereka yang terjebak dalam ketergantungan akan mengalami penurunan produktivitas, karena tubuh dan pikiran seakan tidak bisa optimal tanpa zat tersebut. Lama-kelamaan, risiko penyakit kronis meningkat, mulai dari kanker, kerusakan hati, penyakit jantung, hingga gangguan saraf. Hidup mereka pun seringkali dikendalikan oleh keinginan untuk terus mendapatkan zat itu, sehingga kualitas hidup menurun drastis. Dan pada kasus tertentu, kecanduan bisa berujung pada kematian. Cara mengatasi dan mencegah ketergantungan. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, kenali pola konsumsi kita. Apakah kita terlalu sering minum kopi, merokok, atau mengonsumsi alkohol? Apakah kita berada di lingkungan yang rawan penyalahgunaan inhalansia? Kedua, lakukan pengurangan bertahap. Menghentikan secara mendadak bisa menimbulkan gejala putus zat, sehingga lebih baik turunkan dosis perlahan-lahan. Ketiga, cari alternatif sehat, misalnya mengganti minuman energi dengan air putih atau jus buah, mengganti kebiasaan merokok dengan olahraga, atau mencari aktivitas produktif yang bisa melepaskan dopamin alami. Dan jika sudah terlanjur kecanduan berat, jangan ragu untuk mencari bantuan medis atau konseling. Dukungan keluarga, teman, atau komunitas sangat penting dalam proses ini. Penutup. Jadi, zat adiktif non-narkotika bukan sekadar istilah di buku pelajaran. Ia nyata ada di sekitar kita. Nikotin dalam rokok, alkohol dalam minuman keras, kafein dalam kopi dan teh, hingga inhalansia seperti toluena di lem, bensin, dan thinner. Semuanya bisa menjerat kita dalam candu jika tidak bijak digunakan. Bijaklah mengonsumsi, karena yang legal belum tentu aman. Semoga dengan pengetahuan ini kita bisa lebih waspada, menjaga diri, dan membantu orang lain yang mungkin sedang terjebak dalam ketergantungan. Sekarang pertanyaannya, zat adiktif mana yang paling sering kamu temui dalam hidup sehari-hari? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini supaya lebih banyak orang yang sadar akan bahaya zat adiktif non-narkotika di sekitar kita.